Salam Bro Ensis Innovasurance, kita bertemu lagi di sesi 10 menit belajar audit bersama saya Pandi Arista. Bro Ensis, dalam kita melakukan audit tentunya kita perlu memperhitungkan hasil audit kita terkait dengan signifikansinya terhadap proses yang kita audit ya. Kemudian dalam hal kita melakukan financial audit, kita juga menyajikan apa yang disebut dengan potensi salah saji atau misstatement, dan dalam hal ini kita perlu menghitung bagaimana signifikansi dari hasil salah saji atau hasil audit tersebut terhadap keseluruhan dari risiko. Yuk kita simak topik berikut ini mengenai materialitas audit. Ya, Bro Ensis Innovasurance, sebelum saya jelaskan mengenai materialitas audit, saya sampaikan bahwa sebenarnya materi ini sudah pernah kita angkat di Instagram Innovative Assurance di alamat @innovasurance2020. So, silakan Anda juga bisa follow Instagram tersebut ya, sehingga kalau Anda ingin mendapatkan banyak informasi terbaru mengenai dunia audit dan manajemen risiko, maka Anda juga bisa mendapatkan dari sana. So, kita kembali ke materialitas audit. Materialitas audit ini tentunya berhubungan dengan bagaimana atau seberapa besar potensi salah saji dalam hal kita melakukan audit. Misalnya kita melakukan audit terhadap laporan keuangan dan kita memberikan satu opini audit, atau kita melakukan audit terhadap suatu data atau informasi, umumnya misalnya informasi keuangan, dan kita kemudian juga akan mengambil satu opini audit. Nah, opini audit ini tentunya didasarkan pada satu hal yang disebut dengan audit risk, ya, dimana semakin besar audit risk tersebut, maka semakin besar potensi kesalahan kita dalam mengambil opini. Opini ini tentunya yang menjadi dasar bagi kita untuk menyatakan atau memberikan keyakinan mengenai objek yang kita audit. Nah, dalam hal konteksnya dari sudut pandang manajemen, di mana manajemen juga melakukan satu pengambilan keputusan, maka materialitas ini juga berhubungan dengan potensi salah saji dari informasi yang mendasari dari pengambilan keputusan tersebut. Nah, kalau kita lihat beberapa lembaga internasional, mereka ini sudah mengeluarkan panduan mengenai materialitas audit. Misalnya Internal Audit Standard Board, kemudian International Financial Reporting Standard (IFRS), Anda bisa lihat di IAS 1 dan IAS 2, kemudian International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) di ISA 200 dan ISA 320, kemudian juga Public Company Accounting Oversight Board di AS 2605. Berdasarkan dari Institute of Internal Auditors, materialitas ini tentunya seperti saya sampaikan tadi akan berdampak terhadap potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dan kalau kita lihat satu sumber dari PricewaterhouseCoopers menjelaskan materialitas audit ini sama dengan kuantitas plus kualitas dari salah saji yang ditemukan. Secara lebih jelas kita bisa lihat rumus berikut ini ya, di mana umumnya materialitas audit ini digambarkan dengan rumus AR sama dengan IR dikali CR dikali DR. AR adalah audit risk, IR adalah inherent risk, kemudian CR adalah control risk, dan DR adalah detection risk. Audit risk adalah risiko yang timbul akibat adanya kesalahan dalam proses audit atau gagalnya proses audit mengungkapkan adanya kelemahan atau kesalahan yang terdapat pada laporan keuangan maupun pada kondisi area proses atau aktivitas yang kita audit. Sementara inherent risk, seperti yang kita sudah ketahui, adalah satu risiko yang bersifat bawaan, ya, yang tanpa memperhitungkan adanya pengendalian internal atau kontrol.
Dan dalam hal ini tentunya risiko bawaan tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, sangat dipengaruhi oleh di mana organisasi tersebut berada, nature dari aktivitasnya, dan sebagainya. Control risk adalah terkait dengan efektif, belum efektif, apakah ada atau tidak adanya pengendalian tersebut, dan kemudian seberapa efektif pengendalian tersebut bekerja. Sementara detection risk adalah risiko yang terkait dengan prosedur dan teknik audit yang kita gunakan dalam rangka kita melakukan penilaian atau assessment terhadap kelemahan dari pengendalian internal tersebut. Oke, sebenarnya antara IR, CR, dan DR ini ada satu hubungan, ya, di mana umumnya inherent risk dan control risk itu memiliki hubungan yang berbanding lurus. Artinya semakin besar inherent risk, maka diperlukan adanya control risk yang semakin besar juga, sehingga dalam hal ini menghasilkan residual yang kecil. Dan inherent serta control risk ini sering kita kenal dengan risk of materiality misstatement atau RMM. Nah, hubungannya dengan detection risk adalah jika Anda memiliki inherent risk yang tinggi dan kemudian control risk-nya juga tinggi, maka tentunya kita mesti memiliki detection risk yang kecil. Artinya kalau detection risk Anda juga tinggi, maka ini tentunya akan mempengaruhi audit risk-nya secara keseluruhan. Di mana kalau kita menggunakan formula ini, maka jika semua nilainya besar, otomatis hasil dari perkalian ini akan menghasilkan audit risk yang besar. Nah, inilah di mana peran dari seorang auditor itu penting untuk memastikan apakah dia memiliki detection risk yang kecil atau besar, dan itu sangat dipengaruhi oleh inherent risk dan control risk yang ada di area atau proses atau informasi yang sedang dia audit. Dan ini umumnya bisa kita lihat dari diagram berikut ini, ya, Francis. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai risiko, maka risiko itu umumnya digambarkan dengan diagram impact dikali dengan likelihood, di mana semakin ke kanan maka likelihood-nya akan semakin jelas atau certain, sementara kalau makin ke kiri maka likelihood-nya akan semakin jarang. Dengan impact makin ke atas tentunya dampaknya akan semakin besar, sehingga kalau misalnya kita mendapatkan likelihood yang hampir pasti dan impact yang makin besar, maka Anda memiliki nilai risiko yang semakin tinggi juga, gitu ya. Makanya dalam hal ini digambarkan dengan warna merah, kemudian orange, dan semakin rendah dan semakin jarang dampak serta likelihood tersebut, maka total risikonya akan semakin kecil atau low. Nah, ini ada satu contoh di mana bagaimana kita bisa melihat hubungan antara inherent risk, control risk, dan detection risk. Kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya kalau kita dihadapkan terhadap dua entitas yang berbeda atau objek yang berbeda, umpamakan objek A dan objek B, dan kita mengetahui bahwa objek A ini memiliki inherent risk dan control risk yang rendah. Dari mana kita bisa tahu inherent risk dan control risk yang rendah? Kita ketahui kita punya satu prosedur yang disebut dengan test of control. Melalui test of control ini, sebelum kita melakukan substantive test, kita akan melihat apakah kontrol yang ada itu bisa berjalan efektif, atau apakah kontrol yang ada itu sudah cukup atau tidak. Sudah cukup untuk apa? Sudah cukup untuk menghasilkan satu nilai residual atau nilai risiko sisa yang bisa diterima oleh organisasi tersebut, di mana nilai risiko sisa itu atau residual risk itu berasal dari nilai inherent risk
yang telah berkurang karena adanya control risk. Sementara kalau kita lihat objek B, di sini memiliki inherent risk dan control risk yang tinggi. Artinya, ini bisa karena inherent risk-nya sangat-sangat tinggi, atau misalnya inherent risk-nya tidak terlalu tinggi, tapi memang kontrolnya tidak berjalan dengan efektif atau tidak adanya kecukupan kontrol. Sehingga kalau kita lihat di sini, jika kita memiliki level of detection yang sama untuk kedua objek ini, maka kita akan menghasilkan satu kondisi audit risk yang berbeda, ya. Meskipun kita memiliki level of detection yang sama, karena dalam hal ini seharusnya yang kita lakukan untuk objek B adalah kita memiliki level of detection yang lebih besar, sehingga menghasilkan detection risk yang rendah. Detection risk yang rendah ini bisa dihasilkan oleh level of detection yang lebih kompleks, lebih banyak, lebih intensif, misalnya dalam hal jumlah sampel, teknik atau prosedur yang digunakan lebih canggih, data yang digunakan lebih banyak, waktu yang diberikan lebih banyak, atau misalnya menggunakan jumlah auditor yang lebih banyak. Sehingga dalam hal ini Anda menerapkan level of detection yang lebih besar dibandingkan dengan objek yang memiliki risk of material misstatement atau IR dikali dengan CR ini yang rendah, ya. Sehingga dalam hal ini jika Anda menemukan yang titik-titik merah ini, ya, ini Anda akan banyak menemukan kesalahan saji jika Anda menerapkan level of detection yang sama dengan objek A bagi si objek B tersebut. Sehingga untuk objek B yang Anda harus lakukan adalah Anda menerapkan level of detection yang lebih tinggi dibandingkan oleh objek A. Oke, so dalam hal ini tentunya kita bisa menerapkan berbagai macam strategi yang berbeda, ya. Berdasarkan gambar sebelumnya tadi, kita bisa melihat bahwa kalau kita memiliki risk of material misstatement, yaitu IR dikali dengan CR rendah, maka kita bisa menyatakan kita cukup yakin atau kita rely on controls tersebut, dan kita bisa menerapkan lower level of substantive test. Substantive test adalah satu pengujian yang menguji substansi dari masing-masing transaksi atau aktivitas yang ada, ya. Dan dalam hal ini kita bisa menerapkan jumlah sampel yang lebih kecil, misalnya seperti itu. Nah, berbeda kalau misalnya kita menemukan risk of material statement yang tinggi, maka kita mungkin tidak bisa mengandalkan kontrol tersebut dan kita memperform atau melakukan substantive test dengan level yang lebih tinggi. Kira-kira demikian rekan-rekan Innovasurance Proensis, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di materi ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di 10 menit belajar audit bersama saya Pandey Harista. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.